Shalom Grow Community Manado and welcome home. Dan selamat datang di Benar Raya kedua. Pada pagi hari ini kami sangat bersuka cita bisa menyambut kehadiran Bapak dan Ibu Saudara. Dan terlebih khususnya kami sangat mengapresiasi Bapak Ibu yang sudah bisa hadir on time. Kita beri tepuk tangan. Yeay. Kami menghimbau untuk Bapak Ibu untuk tidak membawa makanan dan minuman dari luar kecuali air mineral di tempat ini. Di minggu ini, sepanjang tahun ini tentu kita semua telah mengalami yang namanya suka dan duka. Namun percaya Bapak Ibu bahwa Tuhan Yesus ada beserta kita dan kita menjadi kemenangan bagi Tuhan Yesus. Amin. Karena melalui Dialah kita telah ditebus dan Bapak Ibu Saudara dan saya telah merdeka dalam Kristus. Kita beri tepuk tangan bagi Tuhan. Sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan, saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati, kita siapkan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya serahkan bagi tim Grow Worshipper dan selamat beribadah. Haleluya. Kita adalah umat-umat pemenang, amin. Yes, amin. Mari tepuk tangannya di atas kepala untuk Tuhan. Kau adalah kemenangan kami, Tuhan. Tuhan, penulis jalan hidupku, Kau tahu seluruh masa depanku. Ku tak takut, Kau berjalan bersamaku. Ku tak takut, Kau kemenanganku. Ku percaya Kau berkuasa, Kau sanggup mengalahkan semua. Kemenanganku ada dalam-Mu. Takkan ku ragu, Kau bersamaku. Kemenanganku Kau berjalan bersamaku. Tak takut, Kau kemenanganku. Ku percaya Kau berkuasa, Kau sanggup mengalahkan semua. Kemenanganku takkan ku ragu, Kau bersamaku. Kemenanganku percaya Kau berkuasa, Kau sanggup mengalahkan semua. Kemenanganku ada dalam-Mu. Takkan ku ragu, Kau bersamaku. Katakan kemenanganku. Kemenanganku.
semua orang, milik setiap kita di tempat ini. Amin. Sebab Jesus for everyone. Mari sebarkan berita kemenangan itu kepada setiap orang. Jesus for everyone. Mohon sama-sama kita belajar lagu ini. Jesus for everyone. Jesus for everyone. Hey. Ini saatnya kita menuai. Amin. Angkat tanganmu, katakan, this is our time to represent your name. Lift up our eyes and be prepared. Humble ourselves and seek your face over our lives to you. This is our time. This is our time in declaring your name. The song in the power of your mind. Together we stand, joining our hand. Till every knee bow down, every tongue confess. Here we are, to glorify your name. Here we are, to magnify your Lord. Come on, sing Jesus, Jesus. We will shout your name to everyone from every nation. Jesus, name above your name. The kingdom come in. Jesus for everyone. Jesus for come on, go community church. Yeah. Jesus for everyone. Jesus for everyone. This is our time in declaring your name, Lord. The song in the power of your mind. Boleh cari sama-sama kita berpegangan tangan. Joining our hand. With every knee bow down, every tongue. So here we are, oh here we are. Now to glorify your name. Here we are to glorify your name. We're going into 10, 1, 2, 3. Jesus, Jesus. We will shout your name to everyone from every nation. Jesus, Jesus, name above your name. Your kingdom come and glory. Haleluya. Sama-sama hari-hari ini kita persiapkan jalan buat Tuhan. Kita persiapkan datangan Tuhan dengan hati yang bersyukur. Come on, be ready. Be ready, be ready. Prepare the way for Christ the Lord. Be ready, be ready. Prepare the coming. Come on, be ready. Yes, Lord, be ready. Prepare the way for Christ the Lord. Be ready, be ready. Prepare the you ready, Lord. Be ready, be ready. Prepare the way for Christ the Lord. Be ready, be ready. We're going into church, be ready. Be ready, be ready. Prepare the way for Christ the Lord. Be ready, be ready. Prepare the coming of Jesus, Jesus.
Jesus for everyone, Jesus for everyone, Jesus for everyone. Haleluya. Tuhan Yesus datang buat saya dan untuk kamu. Amin. Silakan duduk semuanya. Mari sama-sama kita persiapkan hati. Biar pujian ini Tuhan menjadi dasar kami menyembah Engkau Tuhan. Kau yang layak, Kau ditinggikan Tuhan. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu, aku cinta padamu Tuhan. Yes Lord, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Sama-sama nih. Ku nyanyi Hosana yang duduk di belakang. Aku muliakan dan ku agung. Kau layak disembah, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Dari tempat ini namanya yang ditinggikan oleh setiap kami. Pujilah aku Tuhan, dan cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. We love you Lord, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Kami mau nyanyi Hosana bagi Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta.
the King. Yesus Raja, Dia berkuasa dan layak disembah. Ku agungkan namamu, ku agungkan. Ngomong dong ini church, mari agungkan Dia di tempat ini. Raja yang berkuasa, Dia berkuasa. Kau layak disembah. bersama Tuhan. No Community Church, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, with one heart, dengan satu hati kami menyembah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Kau yang bertata,
Kau yang berkuasa di bumi dan di surga. Kami mau menyembah Engkau sampai mulut kami berkata, Engkau Tuhan yang layak. Sampai hati kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang layak ditinggikan. Pagi hari ini biar Tuhan yang jamah ya. Just open your heart. Just open your heart. Kau datang dengan motivasi apapun di tempat ini. Ketika kau buka hati, ketika Tuhan yang masuk ke dalam hatimu, yang kami lakukan hanya menyembah. Just worship. Just worship. Just worship. Just worship. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Lift up your voice, tiada satu pun. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Langit
segala pujian, hormat, kemuliaan, tiada satupun, tiada satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagimu Tuhan segala pujian, hormat, kemuliaan, tiada satupun, tiada satupun yang luput dari wahana kasih. Yes, Lord. Oh, for you, Lord. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ditinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Tetap sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Oh, tiada satupun yang luput dari kasih-Mu Tuhan. Tiada. Mari sama-sama bangkitkan diri, oh community, jadikan Tuhan, kasihkan Tuhan di tempat ini. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan, tiada satupun yang luput. No one can boundaries your love, Lord. Oh, bagimu segala pujian, segala pujian, hormat, kemuliaan, tiada satupun. Engkau yang mengakui Tuhan, tiada satupun, tiada satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang, oh Jesus. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ditinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Tetap sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Agunglah nama-Mu ya Tuhan, agunglah nama-Mu ya Tuhan. Gagah perkasa, luar biasa Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau masyhur, Engkau termulia, Raja di atas segala
kasih ya Aba ya Bapa. Kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan, bahwasanya kasih setiamu untuk selama-lamanya tak pernah berubah, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaanmu ya Tuhan. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, ini kami jemaatmu Tuhan yang datang pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, sebab kami menikmati kasih-Mu. Kami merasakan kedamaian, kami merasakan sukacita, bahkan kami merasakan kelegaan karena Engkau sendiri yang telah menyatakannya. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami ada di gereja di mana kami terus bertumbuh ya Tuhan, di mana terus kami bisa menghasilkan buah dan berdampak Tuhan bagi keluarga kami, bagi sekolah kami, bagi kuliah kami, bagi tempat pekerjaan kami, bahkan di pemerintahan juga pun. Terima kasih Tuhan. Ini kami berdoa Tuhan, kami bersyukur Tuhan bahwasanya Engkau terus menyertai kami. Bapa di dalam surga, saat ini kami akan berdoa Tuhan untuk memberkati gerejamu Tuhan di tempat ini Tuhan, gereja Grow Community Church. Kami percaya Tuhan, Grow Community Church yang sudah Engkau tetapkan Tuhan, kami biar terus Engkau pakai gereja ini. Saat ini kami mau memberkati para pemimpin-pemimpin, para bapak-bapak rohani kami Tuhan, Pastor Insinyur Niko Nyoto Harjo beserta Ibu Hermin, keluarga besar mereka, bahkan penggembalaan GBI Gatot Subroto. Kami percaya Tuhan, tangan kananmu yang kuat tetap memegang hambamu, menyertai hambamu, menuntun hambamu, dan perkenananmu semakin sempurna atas hambamu. Terima kasih Tuhan, biarlah berkat, damai sejahtera, panjang umur, kesehatan, kekuatan yang baru terus Engkau limpahkan atas hambamu ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat lead pastor Grow Community Church, Pastor Andi Cokro, Pastor Lia. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau terus juga memakai hambamu ini. Engkau pakai terus hambamu ini, Engkau angkat hambamu ini, Engkau tetapkan Tuhan untuk menjangkau generasi Tuhan. Generasi ini Tuhan, biarlah generasi ini generasi yang takut akan Tuhan, generasi yang terus memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan, generasi yang berdampak Tuhan, generasi yang akan menuai jiwa-jiwa, generasi yang memiliki prajurit yang gagah perkasa. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Berkati hambamu, keluarga hambamu yang bertalian darah dengan hambamu, juga hambamu sebagai Grow Center, Grow Community Manado Tuhan, sebagai gembala Tuhan. Biarlah otoritas wibawa Allah terus menyertai hambamu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Saat ini kami akan berdoa buat hambamu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu, Bapak Pendeta Lumen Stefan Tuhan. Kami percaya Tuhan, otoritas wibawa ilahi Engkau urapi hambamu, biar setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir hambamu itu mengandung sesuatu kuasa, mengandung janji, mengandung ada sesuatu pemulihan. Dan kami percaya firman-Mu Tuhan yang akan mengubahkan segalanya. Dan kami percaya Tuhan, jemaat akan menerima, kami semuanya akan menerima firman-Mu, dan firman itu akan hidup dan tinggal di dalam hidup kami. Dan firman-Mu itu yang akan menghidupkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di dalam surga. Saat ini Tuhan kami mau berdoa buat Manado. Mari kita angkat tangan buat Manado. Harabaseka nama, harabaseroba, orabasana rabalaba. Terima kasih Tuhan, bahwasanya Tuhan kami ada tinggal di Manado. Kami terus beraktivitas di Manado. Bahkan mereka yang ada datang di Manado Tuhan, kami melihat Tuhan, Manado Engkau akan pakai, Engkau akan pakai Tuhan. Manado Tuhan akan jadi mercusuar Tuhan. Bahkan Manado Tuhan akan dilihat Tuhan, karena matamu, hatimu, telingamu ada di Manado Tuhan, untuk pemulihan Tuhan, untuk pemulihan bukan hanya di Manado tapi di Indonesia, bahkan bangsa-bangsa. Berkati Manado, berkati pemerintahannya, berkati penduduknya, berkati kekayaan alamnya, semuanya Engkau berkati. Dari tempat ini Tuhan, kami berdoa buat
Indonesia. Shalom Indonesia. Shalom Indonesia. Diberkatilah Indonesia. Diberkatilah semua penduduk Indonesia. Diberkatilah pemerintahannya. Diberkatilah setiap apa yang ada di Indonesia. Kami percaya Indonesia maju, Indonesia kuat. Kami melihat Tuhan karya terbesar Indonesia, bangsa-bangsa, kekayaan bangsa-bangsa akan datang berduyun-duyun datang di Indonesia untuk kemakmuran Indonesia, untuk kesejahteraan Indonesia, demi kemuliaan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. The name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, oh Lord, our God. Praise the name, oh praise the name. Satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tak pernah berkesudahan Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan memberi, Kau berkati apa yang kami beri Bapa. Kiranya itu bisa menyenangkan dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Haleluya, amin. Pengumuman ibadah minggu dalam sepekan, Cool atau Community of Love. Hari Minggu diadakan di sepanjang area masing-masing. Bagi Bapak Ibu yang ingin bergabung dalam Cool, dapat menghubungi infodesk yang ada di depan atau pintu keluar. Encounter Night akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 pada jam 7 malam di hall atau di tempat ini. Mohon tumpangan doa dari Bapak Ibu, dan mari ajak rekan-rekan dan saudara-saudara kita untuk bersama-sama menikmati lawatan dan perjumpaan Tuhan lewat Ignite yang akan dipimpin oleh lead pastor kita, Pastor Andy Cokro. Rumah doa minggu ini diliburkan karena kita ada MDPJ, Menara Doa Pelayan Jemaat. Ibadah Sunday Service minggu depan tanggal 1 September 2024 diadakan 3 kali. Jam 9 pagi di Pos PI Minut bertempat di Hotel Sentra, Minahasa Utara di lantai 1. Dan jam 10.30 serta jam 5 sore di tempat ini Star Square lantai 5. Dan bagi Bapak Ibu yang belum
dapat menonton ibadah Raya 2 dan 3, dapat menonton kembali ibadah ini di channel YouTube Grow Center Community Manado. Semua ibadah Sunday Service disertai dengan Grow Children. Grow Profesional membuka pelayanan Go Office Ministry bagi Bapak Ibu atau Saudara yang ingin dilayani di kantor-kantor, bank-bank, dimanapun tempat kerja saudara. Silakan menghubungi PIC Bapak Filsano atau juga dapat didaftarkan di Infodesk pintu keluar. Grow Generation. Bagi teman-teman yang tergabung dengan youth dan teen, mari ikuti info-info ibadah Grow Generation atau fellowship-nya lewat akun Instagram Grow Generation. Bagi jemaat yang tergabung dalam Cool dan ingin melayani di Excom, fotografer, multimedia, stage manager dan lain-lain, mari hubungi Gembala Cool Anda untuk terlibat dalam tim kreatif kami. Bagi jemaat yang mau berkomitmen untuk menjadi jemaat tetap di Grow Community Church, dapat mengisi form KKJ atau kartu keluarga jemaat yang terdapat di Infodesk atau di pintu keluar. Bagi Bapak jemaat yang rindu untuk kami doakan dan mengucap syukur akan perbuatan Tuhan, mari mengisi form request prayer dan grateful for dengan cara scan QR code yang ada di layar atau call di call center kami. Info lebih lanjut dapat follow akun Instagram, Facebook Grow Center Manado, juga call center kami lewat nomor yang tertera di layar. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Dan saatnya saya mengajak Bapak Ibu untuk berdiri. Silakan berdiri. Di mana di gereja kami ada suatu budaya yaitu family time. Bagi Bapak Ibu yang belum sempat sapa-sapa, jabat tangan, atau mungkin selfie, ini saatnya. Dan keyword kali ini adalah di saat teduh, lebih suka berlutut atau duduk. Sekali lagi, keywordnya kalau saat teduh suka duduk atau berlutut. Dan dalam 1 menit ke depan, waktunya kita family time. Jangan lupa keywordnya saat teduh lebih suka duduk atau berlutut ya. Boleh sambil foto-foto, Bapak Ibu masih beberapa detik lagi. Tenang, boleh sambil kenalan kalau ada jemaat yang baru. Yuk, masih ada waktu kita buat berbaur. Jangan lupa keywordsnya yang tadi. Lebih suka berlutut atau duduk, atau berdiri, atau tidur. Ya, dipersilakan kembali, duduk lagi setelah selesai menanyakan keywords, foto-foto, dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari lagi sama-sama sekali lagi kita persiapkan hati dalam hadirat Tuhan. Ku punya Tuhan yang besar, yang tak dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sama-sama katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi
berjanji yang sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Come on, shout Jesus from the mountain, Jesus in the sea, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus, shout Jesus, shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine to the shadows, burn like a fire. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine to the shadows, burn like a fire. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Mari satu menit ini kita berbahasa roh. Kami menghadirkan Engkau, King of the King, Lord of the Lord. Engkau kepala di rumah ini Tuhan. Biar namamu yang selalu ada dalam hidup kami, dalam hati kami, dalam keadaan apapun hidup kami, Engkau yang hadir di depan dalam setiap kami. Iman percaya kami tidak akan pernah berubah Tuhan.
karena Engkau satu-satunya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk memilih kami. Terima kasih untuk menunjuk setiap kami bahwa kami umat kesayangan Engkau. Terima kasih Tuhan, lawat kami biar tidak seorang pun yang terlewati. Tuhan mengambil alih seluruh ruangan ini, pribadi lepas pribadi, biar kami sama-sama mengalami Tuhan di pagi hari yang luar biasa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa kami berdoa. Mari sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Wow, dipersilakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu Saudara. Senang bahwa kita bisa bertemu kembali selama kita melewati seminggu, dan saya percaya hari lepas hari Bapak Ibu Saudara semakin dalam, semakin dekat dengan Tuhan. Nah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada tim pastoral yang boleh memberikan saya kesempatan kembali untuk bisa berbicara di tempat ini. Dan Bapak Ibu mungkin di saat ini akan berbeda dengan sharing-sharing khotbah yang sebelumnya, karena kita akan lebih banyak mendengar firman Tuhan, kita akan lebih banyak belajar. Maka dari judul tema pada minggu ini yang saya beri, The Foundation of Christianity. Ini banyak bisa juga dibilang sebagai pengajaran. Makanya saya berdoa supaya setiap kita fokus di dalam apa yang sedang Roh Kudus kerjakan pada pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang di luar sana menganggap bahwa 2 atau 3 hal saja yang kita hidupi di dalam kekristenan kita itu mungkin sudah cukup dalam hidup kita. Ada yang mungkin berpikir bahwa saya sudah percaya kok Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan itu mungkin buat dia udah selesai. Ada yang percaya bahwa saya sudah diselamatkan, dan dia berpikir bahwa ya saya sudah diselamatkan karena saya menyembah Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, tapi semuanya Bapak Ibu Saudara tidak demikian, karena mereka lupa bahwa masih ada begitu banyak hal penting dalam kekristenan yang harus kita hidupi hari lepas hari. Tuhan tidak mau hal ini terjadi pada kita, karena Tuhan mau ada satu keseimbangan dalam hidup kekristenan kita. Pada satu saat kita memerlukan iman untuk kita bertumbuh. Pada satu sisi kita harus terus bersekutu dengan Tuhan. Pada sisi yang lain kita harus duduk belajar mendengar apa kata Tuhan, sehingga kita memiliki pengetahuan yang baik tentang Tuhan. Di sisi yang lain kita harus taat kepada Tuhan dan segala hukumnya. Dan di sisi yang berbeda, yang lainnya, kita harus benar-benar bersandar hidup kita dan tergantung kepada Tuhan. Dan di sisi yang lain yang disebut dengan karismatik, kita mempergunakan seluruh fasilitas karunia yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Ada yang bisa berbahasa roh, ada yang bisa bernubuat dan macam segalanya. Itu fasilitas yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Semua inilah sesuatu rangkaian yang luar biasa, tapi tidak bisa hanya fokus pada 2 atau 3 hal saja, sehingga kita mengabaikan hal-hal yang lain, padahal yang lain itu juga luar biasa. Yakobus 1 ayat 22 berkata, "Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri." Bukan hanya sekedar dengar, tetapi kita harus melakukannya. Amin. Bila kita mendengar firman Tuhan tetapi kita tidak melakukannya, ya kita salah. Karena seharusnya memang kita harus melakukan firman itu. Dari anggapan 2-3 persepsi tadi tentang kekristenan itu yang cukup 2-3 hal saja, maka dari itu muncullah hal-hal yang disebut dengan
perdebatan teologi. Muncullah yang disebut dengan perdebatan pertentangan antara doktrin satu dengan doktrin yang lain. Serta adanya argumen-argumen yang muncul di media sosial. Kalau kita lihat YouTube dan kita klik kekristenan, itu akan banyak muncul perdebatan-perdebatan yang ekstrim di situ. Nah, sekarang kita harus memahami bahwa ada memang begitu banyak doktrin dan perbedaan antara satu denominasi dengan denominasi yang lain. Apalagi yang di luar Kristus. Contohnya Bapak Ibu Saudara, saya bikin contoh seperti pelayanan di gereja kita. Pelayanan di gereja ini yang pembina kita dari GBI Gatsu, yaitu Pastor Niko Nyotora Harjo, kita sangat kuat dan sangat percaya tentang berbahasa roh. Makanya dalam setiap ibadah kita selalu kita berbahasa roh. Kita sangat kuat dengan pujian dan penyembahan. Sehingga kita harus larut masuk lebih dalam penyembahan itu. Restorasi Pondok Daud. Visi dari gereja kita. Bahkan ada yang disebut dengan api Pentakosta ketiga yang hari-hari ini dan saat ini terjadi. Muncullah yang disebut dengan Jesus for Everyone 2033. Itu yang kami percayai di gereja ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara, hal-hal ini belum tentu diterima oleh Kristen yang lain, umat Kristen yang lain. Belum tentu diterima. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, untuk bagaimana kita bisa menerima satu dengan yang lain, ada yang disebut dengan landasan iman Kristen. Hal-hal inilah yang akan menyatukan kita sebagai umat yang berbeda dari setiap pengajaran dan doktrin. Hal-hal ini yang akan menguatkan kita, yang akan terus membangkitkan iman percaya kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa saja hal-hal yang mendasar itu? Kita belajar di sini ya. Kemarin kita sudah banyak mendengar kekristenan minggu-minggu yang lalu dengan versi banyak berbicara tentang apa yang Tuhan lakukan terhadap diri kita. Tetapi di sini kita lebih banyak belajar mendengar tentang landasan fondasi Kristen kita ini apa. Supaya nanti kita tidak mudah diombang-ambingkan dengan berbagai macam hal. Apalagi kalau ada seorang anak muda yang pacarnya kaya gitu ya. Tapi dia mungkin tidak seiman dengan kita bisa menggadaikan hal itu. Karena kita tertarik dengan hal-hal yang demikian. Nah, ada 8 dasar fondasi kekristenan yang harus kita imani. Yang pertama yaitu disebut inkarnasi Yesus Kristus. Kata inkarnasi ini menjadi begitu penting dalam bahasa teologi Kristiani. Itu begitu penting karena artinya yaitu turunnya Allah yang maha suci ke dalam dunia menjadi seorang manusia. Yesus Kristus, di mana Allah yang kudus ini berkenan dirinya menjadi daging, menjadi manusia. Lahir dalam keadaan bayi, tumbuh normal seperti manusia lainnya. Dia menjadi dewasa dan mengalami kematian karena itu tujuan dan rancangan Tuhan untuk datang ke dunia. Tetapi ingat, dia bangkit dan naik ke surga. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 2-3 dikatakan, demikianlah kita mengenal roh Allah, setiap roh mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikris. Jadi betapa pentingnya ya ayat ini. Yesus datang dalam bentuk tubuh seperti manusia. Dan jika orang menyangkal dia, Yesus itu yang datang, maka dia memiliki roh antikristus. Bukan doktrinnya yang salah, tapi kalau dia mempertentangkan itu, berarti dia disebut sebagai antikris. Yang berikut yaitu fondasi, landasan yang kedua yaitu keilahian Kristus. Kolose 2 ayat 9, sebab dalam dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan. Jadi dari poin 1 dan poin 2, kita bisa mengerti dengan jelas bahwa Yesus Kristus adalah 100% manusia
Dan Yesus Kristus adalah 100% Allah. 100% Tuhan. Bukti dari keilahian Kristus itu apa? Kalau kita bertanya. Yang pertama kita tahu bersama, dia lahir secara ilahi. Dia kemudian disebut Mesias. Dia perkataan-perkataannya kata firman Tuhan memiliki otoritas dan kuasa. Pengorbanan penebusannya di kayu salib yang powerful. Dan sampai saat ini kita terus berdoa di dalam nama Yesus. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, apa landasan yang ketiga yaitu kebangkitan tubuh Kristus. Artinya dia dibangkitkan dalam bentuk tubuh, bukan dalam bentuk roh. Ini menunjukkan kuasanya atas kematian. Dia mati sama seperti kita, tapi dia bangkit sama seperti kita, bukan secara roh. Dalam 1 Korintus 15 ayat 14, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah, dengar baik, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Jika Yesus tidak bangkit dari kematian, maka seluruh fondasi tentang kekristenan itu runtuh. Tidak berguna kalau dia tidak bangkit dari kematian. Karena itu yang membedakan bahwa dia berkuasa atas maut dan dia Tuhan di atas segala Tuhan. Ini adalah jangkar dari landasan iman Kristen. Setiap kali saya diperhadapkan dengan hal-hal tentang penderitaan, cobaan-cobaan yang begitu berat, kesengsaraan dalam hidup saya, bahkan banyak sakit hati yang saya lalui dalam kehidupan ini. Di rumah, di tempat kerja, di dalam pelayanan, banyak hal saya selalu ingat Bapak Ibu Saudara. Yesus berkata seperti ini, bahwa di dalam dunia ini, kita masih ada di dunia ini, kita akan mengalami yang namanya penderitaan dan kesengsaraan. Maka bagi setiap umat Kristen, kita yang percaya Yesus, jangan pernah skip dengan yang namanya proses kehidupan. Itu akan selalu datang silih berganti. Proses kehidupan itu dibuat Tuhan itu untuk kebaikan kita sebenarnya. Memang fine-fine aja, senang duduk di depan pantai, lihat pemandangan, tiba-tiba telepon berbunyi, kling, 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 kling. Ada yang kasih tahu, di rumah ada masalah. Di rumah ada masalah. Tolong pulang dulu. Lagi senang-senang. Masalah itu akan datang karena Tuhan mengasihi kita. Kita bukan anak-anak yang gampangan. Dia bentuk itu menjadi pribadi yang luar biasa di dalam hidup kita. Setiap kali kita menghadapi sesuatu yang tampak mustahil, sesuatu yang tidak bisa kita atasi, penuh keraguan dan tekanan-tekanan yang begitu berat, bahkan terbeban dengan hal-hal yang di sekitar kita, Bapak Saudara percayalah bahwa masa depan kita dengan Tuhan itu dijamin oleh Tuhan. Kita percaya bahwa Dia mengasihi kita. Jadi apapun yang kita hadapi saat-saat ini dengar baik, persoalan, tantangan, masalah itu apapun bentuknya, dengar baik Bapak Ibu Saudara, itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima nanti. Saya bersyukur dengan teman kita pelayan Tuhan di tempat ini. Dulunya dia nangis-nangis, dulunya dia susah gitu. Aduh, saya di tempat ini, saya harus keluar dari tempat ini karena banyak hal yang terjadi dan saya harus keluar dari tempat ini. Dia nangis, kenapa ini terjadi? Kenapa ini harus terjadi sama diri saya? Dan saya lihat hari-harinya begitu susah. Penuh pikiran, mungkin gak tidur setiap malam gitu. Akhirnya oke lah, dia memutuskan untuk pindah tempat usaha. Tapi yang luar biasa, ketika dia pindah tempat usaha yang baru, Tuhan mulai memberkati dia dengan luar biasa di situ. Padahal dia nangis dan dia mungkin nggak adil Tuhan.
Ya mungkin dia tanya ke dirinya sendiri, kenapa ini terjadi? Kasihan. Tapi cara Tuhan melewati setiap keadaan itu yang tidak baik, membawa kemuliaan bagi kita berikutnya. Nah Bapak Ibu Saudara, yang keempat, fondasi yang keempat, keselamatan hanya dapat melalui Kristus. Keselamatan hanya dapat melalui Kristus. Sehingga saya suka dengar lagu ini. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Keselamatan hanya dapat melalui Kristus. Kita berkemenangan di dalam Kristus. Tidak ada cara lain ke surga untuk menuju Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada cara lain menuju keselamatan. Tidak ada cara lain untuk menuju kebenaran. Hanya ada satu firman Tuhan berkata, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapakku kalau tidak melalui aku. Hal ini firman Tuhan ini waktu saya baca, saya merenungkan banyak hal yang terjadi dan saya lihat banyak kita menukar hubungan kita, iman kita dengan Tuhan dengan hal-hal yang bukan sederhana sih. Hal-hal yang terlalu begitu duniawi gitu. Artinya banyak yang rela meninggalkan imannya sebagai Kristen karena seperti tadi ada pasangan pacarnya yang seiman dan buat anak muda, dia keren banget gitu. Dia lucu, saya suka sama dia. Dan akhirnya memilih sikap untuk ikut dengan mereka padahal tidak seiman. Ada, karena saya dulu hampir mengalami itu Bapak Ibu Saudara. Ada yang menukar, ya dia beragama lain, tapi karena disebut bergelimang harta, terdorong untuk saya menggadaikan iman saya ikut dengan dia. Rela untuk meninggalkan Tuhan hanya karena harta itu. Tapi dia berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Amin. Ini sangat mendasar Bapak Ibu Saudara, bahwa tidak ada cara lain. Di luar Yesus, masa depan kita adalah neraka. Sehebat apapun bentuk Tuhan yang di luar sana tampilkan. Sehebat apapun, seviral apapun yang mereka katakan tentang Tuhan mereka. Mereka promosikan bahwa mereka punya Tuhan yang hebat. Promosi kehebatan tampilan yang wow, ya kita lihat, kalau bicara tentang teknologi mereka melakukannya, tapi firman Tuhan katakan, keselamatan hanya melalui Yesus. Tidak ada di kolong langit ini yang mana kita diselamatkan hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Yang kelima Bapak Ibu Saudara, landasan yang kelima yaitu keselamatan karena kasih karunia oleh iman. Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Tuhan bukan karena hasil usaha kita. Dengar baik, sehingga kita menjadi sombong karena hal-hal rohani yang kita dapatkan. Saya bisa melayani hebat, saya bisa berkhotbah hebat, saya bisa WL luar biasa, saya menjadi pendoa yang luar biasa. Itu semua hanya pemberian Tuhan. Kita tidak melakukan apapun untuk mendapatkan keselamatan. Dan bukan karena kita menjaga keselamatan kita, tapi dengan perkataan ini Bapak Ibu Saudara, bukan berarti keselamatan itu percuma yang Tuhan kasih, bukan hanya karena itu, dan akhirnya kita terus berbuat dosa tanpa ada konsekuensi. Keselamatan diberikan Tuhan, itu cuma-cuma gratis. Tapi bukan berarti kita bisa seenaknya
berbuat dosa dan tanpa ada konsekuensi. Misalnya Bapak Saudara, saya berikan contoh. Tiba-tiba ada karena hubungan-hubungan yang terjadi, akhirnya si pacarnya hamil. Dan kemudian mereka bertobat datang ke Tuhan. Apakah Tuhan akan membuat tidak hamil lagi? Ada konsekuensi dari apa yang kita lakukan. Nah Bapak Saudara, agama adalah kebalikan dari ini semua. Dalam agama kita mencoba untuk berbuat baik. Kita rajin ke gereja, hidup dalam moral yang baik. Kita murah hati dan melakukan banyak kebaikan bagi orang lain. Bahkan kita melakukan banyak kegiatan-kegiatan rohani. Kalau saya boleh berkata, mungkin ini mereka pikir bahwa ini bisa jadi satu jalan ke surga. Ini tidak salah. Tapi firman berkata bahwa kebenaran kita hanya setumpuk kain kotor bagi Tuhan. Kita tidak menyelamatkan diri sendiri karena akar keselamatan bukan perbuatan baik. Perbuatan baik tapi sombongnya tingkat dewa. Wow, perbuatan baik tapi emosinya luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di luar sana, di luar orang yang percaya Yesus pun banyak yang sangat baik. Saya kenal dengan banyak orang-orang kontraktor dari Makassar. Wah, mereka minta ampun baiknya. Kalau kita ada proyek dulu di Papua, mereka, "Ayo Pak, kita ngumpul Pak. Bapak pulang main." Kasih bener-bener, Pak, ayo Pak. Gitu. Baik sekali. Dan cara mereka menerima kita itu, wah saya juga terkesan. Wah mereka lain tapi kok baik sekali. Gitu. Perbuatan baik yang dimaksud adalah buah dari hasil hubungan yang dalam bersama Tuhan. Ini yang sebenarnya Bapak Saudara. Perbuatan yang baik yang dimaksud adalah hasil hubungan yang dalam bersama dengan Tuhan, disertai dengan ketaatan dan kesetiaan kita. Sehingga perbuatan baik itu keluar dari karena iman kita kepada Tuhan. Bukan karena tuntutan agama kita. Bukan karena tuntutan karena kita Kristen yang kita harus melakukan itu. Tapi kalau itu keluar karena hubungan yang baik dengan Tuhan, itu adalah perbuatan baik yang luar biasa. Meskipun sudah apa ya, orang bilang kesian, tapi kehidupan lagi so kurang ini, mungkin uang tinggal 100.000. Tapi karena dia berbelas kasihan yang luar biasa, dia mau berbagi dengan orang lain. Tetapi ketaatannya kepada Tuhan itu dilihat orang dan membuat orang pun datang kepada Tuhan. Yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, yang keenam yaitu, tinggal 8 menit. Yang keenam yaitu satu Tuhan dalam 3 pribadi. Landasan yang seterusnya, yang selanjutnya yang keenam yaitu satu Tuhan dalam 3 pribadi. Dalam kekristenan 3 pribadi dalam satu Allah menjadi kepercayaan yang diajarkan terus menerus. Istilah 3 pribadi dalam satu Allah juga kita sebut sebagai Tritunggal atau Trinitas. Iman umat Kristen mengakui bahwa Allah itu esa namun hadir dalam 3 pribadi, yaitu Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketiga pribadi ini memiliki kedudukan dan kemuliaan yang sama. Ketiga pribadi memiliki esensi yang sama dalam kemahakuasaan dan kemahasuciannya. Yang ketujuh, landasan yang ketujuh, kepercayaan akan surga dan neraka. Wow. Ini landasan Kristen kita Bapak Saudara. Percaya akan adanya surga dan neraka. Matius 25 ayat 46, dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal yaitu neraka, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal yang disebut surga. Kalau kita scroll dalam Matius 25 itu, perikop di atas ditulis penghakiman terakhir. Dan mereka yang di luar Tuhan, mereka yang di luar percaya kepada Tuhan, mereka yang di luar dalam ketaatan dan kesetiaan, tidak taat, tidak setia dalam Tuhan, mereka akan masuk dalam hukuman kekal
Tapi orang benar akan masuk dalam kehidupan kekal. Ketika orang meninggal, mereka akan menghabiskan di dalam kekekalan, surga atau di dalam kekekalan neraka. Dua jalan yang Tuhan taruh bagi kita sebagai fondasi. Ketika kita mati, kita mau kemana? Surga atau neraka? Pilihan kita cuma dua. Gak ada yang tengah-tengah. Fondasi yang terakhir. Jadi yang pertama, kalau kita boleh lihat, landasan yang pertama inkarnasi Yesus Kristus, keilahian Kristus. Yang ketiga, kebangkitan tubuh Kristus. Yang keempat, keselamatan hanya dapat melalui Kristus. Yang kelima, keselamatan karena kasih karunia oleh iman. Yang keenam, satu Tuhan dalam tiga pribadi. Yang ketujuh, kepercayaan akan surga dan neraka. Dan yang kedelapan yaitu kedatangan Yesus kembali. Atau disebut dengan second coming yang kita bahasa kerennya. Umat Kristen percaya bahwa Yesus akan datang kembali. Katakan amin. Katakan amin. Dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini dengar baik. Hari-hari ini penggenapan tentang kedatangan Yesus yang kedua kali semakin dinyatakan. Yuk kita buka. Apa sih benar? Matius 24 ayat 3-14. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila mana ini akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan kesudahan dunia? Lihat, tanda kedatanganmu dan kesudahan dunia. Jawab Yesus kepadanya, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang. Sampai hari ini di Timur Tengah perangnya gak pernah berhenti, malah semakin luar biasa terjadi. Rusia dan Ukraina gak selesai sampai saat ini. Bahkan Korea Selatan dan Korea Utara juga sudah naik pitam. Cina juga sudah mulai pitam. Naik pitam untuk kita saling, siapa lebih jago, siapa lebih punya gitu. Satu punya nuklir, satu punya nuklir gitu. Ada deru perang yang terjadi di mana-mana Bapak Saudara. Kita lihat, selanjutnya, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Saat ini kalau kita buka Facebook, YouTube, TikTok, tahu enggak? Sekarang lagi viral tentang megatrust. Dan di Indonesia mereka gambarkan bentuk negara Indonesia dari Sumatera sampai di ke Sulawesi sampai di ke Papua. Dan mereka berkata ini potensinya akan terjadi tsunami yang begitu besar. Gempa bumi yang begitu besar akan terjadi. Tapi saya percaya anak-anak Tuhan akan dihalau. Anak-anak Tuhan akan diselamatkan kalau itu terjadi. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Itu terjadi. Dan banyak orang murtad. Dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul yang menyesatkan banyak orang. Dan karena semakin bertambahnya kedurhakaan mereka, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Kasih orang akan menjadi dingin karena dari pribadi lepas pribadi sudah kehilangan kepercayaan. Sudah saling tidak percaya antara satu dengan yang lain. Kita mau kasih kagak dia nak kasih pulang. Kita mau bantu buat dia kagak dia nak bantu buat kita. Kehilangan kepercayaan.
maka kasih orang akan semakin memudar. Bapak Saudara dengar baik, di gereja ini ada satu visi yang kita sedang jalani dari Pastor Nico, yaitu visi everyone. Jesus for everyone 2033. Di dalamnya yaitu semua orang akan mengalami perjumpaan bersama Yesus Kristus secara otentik melalui kuasa dan hadirat Roh Kudus pada 2033. Dan ternyata visi ini bukan hanya sekedar gereja kita, tapi visi ini ternyata sudah begitu banyak denominasi gereja dan lembaga-lembaga kekristenan lagi mencanangkan hal ini 2033. Ini sudah mulai dari 2023 kemarin di Amsterdam Empower 21. Dan di situ dikatakan 10 tahun, ini sudah tahun ke-9. 2033, semua orang akan dibuat Tuhan, akan mengalami perjumpaan yang ontetik dengan Tuhan. Karena penginjilan akhir zaman ini sangat luar biasa. Ini akan terjadi gerakan-gerakan yang tidak pernah kita lihat. Tiba-tiba orang membludak. Mereka mengejar mencari Tuhan. Karena kebutuhan akan rohani yang tidak pernah diisi. Karena sekarang ini banyak orang lebih memilih untuk stay di HP dalam hidupnya. Cari hal-hal yang berbaur, hal-hal yang tentang dunia, bukan roh mereka yang dibangkitkan. Nah, Bapak Saudara dengan baik, ada begitu banyak konfirmasi kebangunan rohani yang terjadi saat-saat ini. Karena apa? Jesus is coming back again. Di Amerika Utara ada baptisan massal. Berapa Bapak Saudara tahu? 12.000 orang. Ditambah 5.000. Ketika informasi ini bermunculan, ternyata di sepanjang pantai California itu bukan satu tempat, ada begitu banyak tempat. Terjadi baptisan massal. Sehingga kalau dihitung ada sekitar 30.000 orang waktu itu. Itu yang terjadi kapan Bapak Saudara? Bulan Mei 2024. Tuhan lagi sedang menggerakkan dunia saat ini. Tuhan lagi sedang memanggil ciptaannya. Tuhan lagi memanggil kesayangan kepunyaannya. Dia masih berikan kita kesempatan untuk bersama-sama dengan dia. Di kelak dia datang nanti. Yang berikutnya terjadi revival di kampus-kampus. Di Amerika, bahkan waktu mereka ini nggak sadar, ini seperti Asbury yang sebelumnya. Informasi ini saya dapat dari MDPJ kemarin bahwa ini seperti Asbury di kampus-kampus di Amerika. Mereka yang pertama kali mereka worship 2, 5, 3 orang, 5, 10 orang, kemudian orang-orang pada datang. Apa itu? Apa itu? Mereka datang ngumpul dan mereka menyembah sehingga terjadi lautan manusia yang menyembah Tuhan di waktu yang sama. Setelah mereka menyembah Tuhan, apa yang terjadi selanjutnya? Mereka ingin dibaptis. Ada yang dibaptis di kolam renang, ada yang dibaptis di kolam air mancur. Kalau kita lihat itu sampai yang gambar yang di tengah ini, sampai tengah malam mereka mau diri dibaptis. Karena terjadi kelaparan rohani secara tiba-tiba. Tuhan memberikan kesempatan demi kesempatan. Supaya mau Tuhan, tidak ada orang yang tidak selamat. Semua harus selamat. Yang berikutnya Bapak Ibu Saudara. Kita lihat yang terjadi di Amerika Selatan. Saya tidak menampilkan videonya karena waktu kita mau upload itu susah untuk diupload. Ada 227.000 jiwa menerima Yesus dari Januari sampai Mei 2024. Kalau kita melihat lagi di Eropa, pada bulan Mei, bayangkan Bapak Saudara, di bulan-bulan yang sama. Di bulan Mei, di Belanda yang dulunya Belanda ini sudah orang ateis. Mereka banyak yang sudah nggak percaya kepada Tuhan. Tapi padahal sebenarnya yang datang, orang apa ya? Penginjil-penginjil yang datang ke Indonesia itu banyak juga dari Belanda. Tapi akhirnya yang terjadi apa? Gereja di Amsterdam, di Belanda banyak ditutup, bikin restoran, ada yang bikin diskotik, ada yang bikin kafe dan lain sebagainya. Akan ada yang dibikin kantor. Tapi sekarang ini Tuhan mulai melawat mereka. Ada 62.000 jiwa
Mereka berkumpul dalam satu lapangan. Dan 700 jiwa mengikutinya secara online. Apalagi berita selanjutnya. Di Hungaria dan Italia, 15 orang tiba-tiba berkumpul memuji Tuhan. Di Paris, ini setelah Olimpik yang kemarin yang ada penistaan tentang gambar lagi perjamuan. Setelah itu 25.000 orang. Mereka datang berkumpul di mana itu? Di Menara Eiffel. Mereka naikkan pujian penyembahan di sana. Dan banyak orang dibaptis dan disembuhkan. Ini konfirmasi yang terjadi saat ini Bapak Ibu Saudara. Dan ada begitu banyak lagi. Dan saya mau, Bapak Ibu Saudara kalau multimedia mungkin bisa tampilkan sedikit saja tentang video yang terjadi di California. Ini informasinya keluar sampai di berita Fox Media Amerika. Ini gempar di Amerika. 12,000 people took the biblical plunge in the largest baptism in U.S. history last weekend. Of course, this comes after a number of college sampai tengah malam, Bapak Ibu Saudara. held their own massive worship events in recent months. So why Mereka are more menyembah stories Tuhan, like mereka these berdiri dibaptis. making Wow. headlines? Why aren't they making headlines? Well, here to discuss is strategic advisor to Faith in Media Coalition. Oke, sampai di sini. Kim, it's so great to have you on this morning. Pertanyaannya, bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Saya menantang Bapak Ibu Saudara, kita semua yang ada di tempat ini, di gereja ini. Mari kita join, kita bergandengan tangan. Mari bergandengan tangan bersama dengan kami di gereja ini. Ada suami, ada istri, ada anak-anak kita. Ada orang-orang tua kita. Ada teman-teman, sahabat-sahabat terbaik di luar sana. Mereka perlu mengerti ini. Mereka perlu pertolongan. Mereka perlu mendengar hal-hal yang baru yang dari Tuhan. Bahwa Tuhan sedang kerjakan hal-hal yang luar biasa. Di masa dia akan datang kedua kali. Kita sepakat bahwa saya pun gak mau kesana sendirian. Sebisanya saya bisa katakan kepada teman saya yang terbaik, saya akan katakan. Saya percaya ketika mereka ada bersama-sama dengan kita di tempat ini. Kita menuntaskan amanat agung. Dan pertolongan Tuhan datang kepada mereka. Lawatan Tuhan dan kasih Tuhan akan turun dalam hidup mereka. Mari saudara kita bangkit berdiri. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live. You're the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Oh, Jesus, I belong to you. You're the reason that I live. You're the reason that I see. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi aku punya Tuhan yang besar, yang
terima sekarang kemenangan darimu. Bapak Ibu, sebelum kita keluar dari tempat ini, mari kita bersaat teduh beberapa saat. Mungkin saudara punya pergumulan, kerinduan kepada Tuhan. Bahwa hari-hari ini Tuhan rindu memakai kita jadi gerejanya yang beritakan amanat agung. Biar setiap everyone, semua orang boleh berjumpa dengan Tuhan. Kita punya tugas, itu tugas kita, tugas gereja. Perkenalkan kasih Kristus menjadi bagian semua orang. Semua orang punya hak untuk berjumpa dengan Tuhan. Semua orang punya hak untuk mendengar kasih Kristus. Dan itu adalah tugas kita. Ramanasya, Rabadaya Manasya, Yesus. Syarabadaya Manasya, Rabadaya Manaya 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 Manaya. Terima kasih Tuhan. Mari kita doa saudara. Bapa, kami berdoa, kami mengangkat tangan berkati hamba-Mu, Pendeta Stephen, Lumen Stephen, Ibu Gita, anak-anak mereka Tuhan. Mahir doaik Tuhan, biar dalam pemeliharaan, penyertaan Tuhan, bahkan pakai keluarga ini, pakai hamba-Mu ini menyampaikan isi hati Tuhan dengan otoritas dan kuasa yang menyertainya Tuhan. Biar hati Tuhan ada di hatinya. Berkati apa yang jadi pergumulannya, beri kekuatan setiap hari Tuhan. Angkat Tuhan, angkat terus, pakai Tuhan baik. Demikian kami semua jemaat Tuhan yang hadir hari ini, para pelayan-Mu Tuhan, bahkan semua yang ada di tempat ini. Biar hari ini juga mengalami lawatan Tuhan, berkat Tuhan jadi bagian kami. Pergumulan kami Tuhan, Tuhan yang menjawab dengan jawaban yang terbaik, dengan waktu Tuhan yang terbaik. Karena kami percaya rancangan-Mu indah, rencana-Mu terbaik bagi kami Tuhan. Meskipun seringkali kami tidak mengerti Tuhan apa yang menjadi kehendak Tuhan, tapi biarkan kami setiap hari, semakin hari kami semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati jemaat-Mu apa yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Jadikan saluran berkat Tuhan. Dimanapun mereka pergi dan pada hari demi hari ada Tuhan yang bersama-sama dengan. Ada tangan kanan Tuhan yang kuat menopang, memberkati Tuhan. Memberi kemampuan untuk melewati hari-hari dengan penuh damai dan sukacita. Dan sebelum kami berpisah dari tempat ini, kami akan akhiri ibadah ini. Siapkan hati kami untuk terima berkat. Mari saudara angkat tanganmu, arahkan wajahmu di hadapan Tuhan. Dan kiranya berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah, yang manis dengan Roh Kudus jadi bagian kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin. Sekali lagi diingatkan hari